Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Hormon yaitu zat kimia yang disekresasikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel yang menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain, yaitu berupa reseptor. Fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon yaitu 1. Paeakrin, yaitu efek di sel sekitar melalui difusi. Autokrin, efek di sel penghasil melalui difusi. Endokrin, efek di sel penghasil melalui sistem sirkulasi. Kelenjar hipofisis disebut kelenjar pengendali atau hipofisis lobus anterior karena dapat menghasilkan hormon yang dapat mengatur kelenjar lain, semisal 1. Korteks adrenal, tiroid, testis, dan kelenjar payudara. Beberapa gangguannya yaitu gigantisme, memproduksi hormon secara berlebihan yang menyebabkan pembesaran postur tubuh secara menyeluruh. Akromegali yaitu pembesaran bagian tubuh tertentu seperti kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan pada bagian jaringan lunak. Gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang ada di bagian leher berfungsi sebagai stimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin meningkatkan metabolisme, sedangkan kalsitosin mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar dalam darah. Akan tetapi, jika kekurangan yodium dapat menyebabkan pembengkakan pada kelenjar gondok, dan bila kekurangan hormon akan menjadi kerdil, dan begitupun sebaliknya. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Fungsinya untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, dan yang terakhir reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kelenjar korteks pada kulit ginjal yang dapat menghasilkan hormon yaitu aldosteron, meningkatkan penyerapan kembali ion natural dari ginjal. Kortisol fungsinya mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Ketiga, androgen, yaitu bahan baku testosteron. Bagian pada medula berfungsi menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin. Fungsinya untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Kelenjar timus. Kelenjar yang terletak di dalam mediastinum di belakang tulang dada atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, dan dapat menghasilkan hormon timus. Ciri khas yaitu dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi sekitar 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian mengkerut. Fungsi utama kelenjar timus mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh.
Pankreas. Pankreas merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Dan sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kelenjar testis. Tempat pembentukan sperma terletak di interstitial testis yang berisi cairan, terbentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin, yaitu untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Kedua, hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Ovarium. Kelenjar ovarium, tempat pertumbuhan ovum. Terdapat satu hormon corpus luteum, berfungsi membantu tumbuhnya uterus, membantu pertumbuhan payudara, dan mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. 2. Hormon progesterone mengatur siklus menstruasi dan membantu perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Ketiga, hormon estrogen berfungsi untuk menjaga fungsi otak. Baik, sekian dari materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.